Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat pencinta tanaman ya, dimanapun berada. Ini sekarang di hadapan kita sudah kita menyiapkan bahan-bahan ya untuk membuat molase. Nah, sekarang kita akan berbagi pengalaman ya untuk teman-teman semuanya. Bagaimana cara membuat mol ya atau molase atau yang pabrikannya itu MM4 ya, MM4. Yaitu bakteri ya, bakteri baik yang sangat bagus untuk tanaman kita yang akan membuat media tanam kita itu menjadi lebih subur ya. Baik teman-teman semuanya, di anggur kita biasanya menggunakan ini ya, dan ini sudah terbukti ya bertahun-tahun kita pakai, dan sekarang berkebetulan ini lagi habis. Jadi kita mau berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya bagaimana cara membuat mol ini ya atau molase ini dengan bahan yang murah tapi efektif dan sangat bagus menurut kami ya, karena selama ini kami sudah membuat dan sangat bagus untuk media tanam kita ya, apalagi untuk mengurai untuk mengurai media tanam ya, biar cepat kita bisa menanam. Baik, di sini kita sudah mempersiapkan beberapa bahan. Yang pertama di sini air kelapa ya, ini air kelapa penuh ya, yang belum kita campur ini baru kotoran apanya ya, kotoran seratnya sebetulnya. Ini kita minta di tukang santan di depan ya, dan dikasih gratis. Ini berisi kurang lebih 20 liter ya. Jadi bahan yang pertama kita siapkan air kelapa. Baru kita siapkan rebung ya, rebung. Ini rebung bulu yang sudah direbus ya, yang kita beli di pasar dengan harga Rp5.000 ya, sebanyak ini. Satu asoy hampir penuh ya. Tapainya boleh 1 atau 2 ya. Kita bikin 2 di sini supaya lebih jos ya bakterinya. Sudah itu gula merah atau gula aren ya. Gula merah. Ini kita beli Rp5.000. Nanti kita bikin setengah aja. Jadi perkiraan 5.000, coba modal 15.000. Sementara air kelapanya tadi gratis ya, dikasih sama tukang santan, karena kata beliau lagian mau dibuang juga bang, nggak usah dibayar katanya. Ya syukur alhamdulillah, jadi kita bisa membuat modal yang sangat murah, yang bahkan lebih dahsyat daripada MM4 molnya. Oke, sekarang langkah pertama. Di sini sudah kita siapkan ya. Ini blender ya. Dan ini panci tempat kita mencairkan gula arennya ya. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita jelaskan sedikit ya kenapa kita gunakan rebung ya. Kenapa kita gunakan tapai. Dan boleh juga supaya lebih jos sebetulnya bisa ditambah dengan Yakult ya. Yakult sekitar 2 buah ya, atau 2 botol, lebih bagus. Tapi kami biasanya cukup menggunakan ini sudah sangat bagus, dan nanti bisa kita tambahkan Yakult itu di sekitar 1 minggu setelah kita merendam ya, atau mengendapkan. Baik teman-teman semuanya, sekarang langkah pertama kita iris dulu gula merahnya ya. Kita iris gula merahnya, kita iris supaya cepat mencair, karena kita akan segera mencairkannya. Nanti kita tunggu dingin, makanya gula merah ini dahulu yang kita cairkan ya. Kita iris dulu, kita bikin agak kecil-kecil ya, supaya nanti kita enak memotongnya, mencairkannya maksudnya ya. Gula merah ini juga sangat berfungsi ya untuk memperkuat mol kita. Juga berfungsi sebagai makanan ya daripada mikrobanya. Tapi makanan inti dari mikrobanya adalah rebung ini. Rebung ini nanti kita blender. Itu adalah untuk makanan mikrobanya supaya dia cepat berkembang di dalam di dalam wadah yang telah kita buat. Kami rasa ini sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak. Sekarang ini kita rebus dulu ya. Kita masukkan dulu air putih.
air putihnya kita usahakan yang dari sumur ya. Kalau tidak air hujan, jangan air PDAM, karena kadang-kadang air PDAM itu mengandung kaporit ya. Sementara kaporit itu nanti bisa membunuh bakteri-bakteri baik di dalam molase kita. Makanya sebagusnya air sumur atau air hujan. Oke, sekarang kita akan pindah tempat ya, kita merebus dulu. Oke, sekarang gula aren yang sudah kita iris-iris tadi, sekarang kita rebus dulu ya, kita rebus. Apinya sudah hidup ya. Kita rebus sampai dia benar-benar larut dan mencair ya. Biasanya ini cepat mencair ini, tapi apinya tidak boleh terlalu besar ya, karena kalau terlalu besar nanti bisa-bisa gula merahnya itu mengembang ke atas dan sampai keluar dari panci kita ya. Kita kecilkan sedikit apinya. Nah teman-teman sekalian, sembari menunggu gula merahnya mencair ya, karena kita masak di panci yang di sana ya. Sekarang di sini kita akan memblender ya. Kita blender dulu rebungnya untuk makanan mikroba kita. Sekarang ini sudah kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih supaya tidak ada bahan kimia ya di sini. Karena bahan kimia nanti akan mengganggu perkembangan dari bakteri yang kita inginkan ya. Kita masukkan ke dalam blendernya ya. Masukkan semuanya. Oke, kita masukkan air sumur sedikit ya, supaya dia tidak terlalu lama nanti untuk menghancurkannya ya. Cukup sedikit. Sebagusnya juga tetap air sumur ya, jangan air PDAM, karena biasanya air PDAM itu sering mengandung kaporit ya, dan bisa nanti membunuh bakteri baik yang kita inginkan dalam mol kita. Kita tutup. Sekarang kita gaskan dulu ya. Kita gaskan. Sepertinya dia kurang air ya. Kita bolak-balik dulu sedikit. Kita tambahkan sedikit air ya, biar dia lebih cepat. Ternyata airnya kurang. Oke, kami rasa sudah cukup halus ya. Sudah cukup halus. Kami rasa sudah cukup halus ya. Kita lihat. Udah kayak tepung ya. Nah, teman-teman sekalian, nah untuk tapai ini ya, untuk tapai ya, cukup kita haluskan pakai tangan aja ya. Tidak usah kita blender, cukup kita haluskan dan kita remas-remas saja ya pakai tangan seperti ini. Kita menggunakan air sumur ya, supaya tidak ada bahan kimia di dalamnya. Nah, cukup
kita haluskan pakai tangan saja. Ini sudah cukup halus ya. Masukkan aja semuanya dengan seret-seretnya, tidak masalah, agar bakterinya lebih banyak nanti. Oke, 3 bahan ini sudah kita siapkan dengan baik ya. Ini sudah kita remas-remas sampai dia menjadi halus juga. Tapainya, rebungnya, ini gula merahnya juga sudah mencair ya, tapi dia masih panas. Biar lebih cepat berdingin, kita bikin dalam ember yang berisi air seperti ini ya, biar cepat berdingin. Kalau kita ingin cepat memasukkannya ke dalam ke dalam air kelapa yang tadi. Oke, kita tunggu sebentar mendingin ya. Oke teman-teman sekalian, semua bahan kita sudah siap ya, sudah kita haluskan, rebung sudah kita haluskan, tapai sudah kita haluskan, dan gula merahnya sudah dingin ya. Sekarang kita tinggal masukkan lagi ke dalam kita campurkan langsung dengan air kelapanya ya. Nah, yang pertama teman-teman semua, kita masukkan dulu tapai yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam ya. Masukkan ke dalam. Baru kita masukkan rebung yang sudah kita blender tadi. Rebung yang sudah kita blender ya. Kita masukkan semuanya. Ini berfungsi untuk makanan mikrobanya ya. Sekaligus juga untuk penguat nanti molase kita ya, penguat molase kita. Baru kita masukkan gula aren yang sudah dingin ya, yang sudah kita cairkan tadi. Nah, oke, kita aduk ya secara merata. Ini isinya 20 liter ya, 20 liter. Ini kaleng cat yang besar ya, biasanya isi 20 liter. Bayangkan kita mempunyai molase 20 liter ya. Nah, kita aduk secara merata. Baru kita tutup dengan plastik ya, plastik, atau kalau masih ada penutup yang asli juga boleh. Tutup dengan plastik yang tidak bocor ya, sebagusnya. Kita ikat dengan karet seperti ini. Nanti kita buka sekitar sekali 3 hari ya, agar oksigen tetap masuk sekali 3 hari, agar mikrobanya tidak mati ya teman-teman semuanya. Nah, biasanya setelah 2 minggu ya, 2 minggu molase kita sudah jadi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa mengaplikasikannya ke semua tanaman ya, sebagai pengganti pupuk juga bisa. Dia sangat bagus ya, bisa disiramkan pagi sore ya. Dosisnya biasa kita lakukan di sini untuk 20 liter air seperti ini ya. 1 tong ini 20 liter. Kita membuatnya itu sekitar 2 gayung ya, atau 2 liter. Biasanya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi kita cukup efisien ya penggunaannya, dan sangat bagus untuk semua tanaman. Yang paling bagus itu untuk mengurai media tanam kita. Oke, kita ulangi lagi. Bahan-bahan yang kita bikin tadi ialah tapai, gula aren, rebung ya, rebung kita blender, kita haluskan, gula arennya kita cairkan sampai dingin. Sudah itu tapainya kita remas-remas dan kita haluskan, dan ditambahkan dengan air kelapa yang sudah kita siapkan di tempat 20 liter tadi ya. Nah, semua bahan tersebut kita masukkan ke dalam ember ini ya, ember atau bak ini kita masukkan ke dalam, dan kita aduk secara merata. Baru kita tutup dengan plastik, diikat dengan karet, dan tunggu sekitar 2 minggu. Tapi sekali 3 hari bagusnya dibuka sekitar 2 atau 3 menit supaya oksigen masuk lagi, supaya bakterinya tidak mati. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan lanjutkan di kolom komentar.